Halo teman-teman. Oke, kali ini kita akan belajar cara membuat teks 3D dengan menggunakan Blend, teman-teman. Jadi untuk hasil akhirnya seperti apa? Ayo kita mulai bikin, teman-teman. Pertama, saya akan buat file baru di AI, teman-teman. File, kemudian new. Untuk ukuran di sini saya coba menggunakan ukuran HD, teman-teman. Jadi 1920 kali 1080 ya. Color mode di sini saya pilih RGB ya, udah. Kemudian pilih create dokumen. Oke, kita sudah punya artboard seperti ini. Pertama-tama yang teman-teman perlu ketahui adalah kita akan membuat sebuah shape dari ellipse tool. Di sini saya bikin seperti ini, teman-teman. Oke, kemudian stroke saya hilangkan, teman-teman. Saya akan sisakan fill saja. Saya akan membuat dia warna merah ya, semerah ini saja. Kemudian saya akan buat satu lagi, teman-teman, seperti ini. Saya arahkan ke sini. Ya, yang ini warnanya orange misalnya. Oke. Kemudian saya akan buat satu lagi di posisi ini, teman-teman. Jadi nanti akan saya jelaskan, teman-teman. Nah, yang ini saya akan buat dia menjadi gradient. Warnanya 2 ya. Jadi teman-teman silakan pilih tab gradient di sini. Pilih yang linear ya. Nah, di sini kan ada sekarang ini ada hitam dan putih. Nah, kita ubah, teman-teman, menjadi warna merah dan kuning seperti sampel warna tadi. Yang hitam ini saya ubah menjadi merah, yang ini. Kemudian yang ini saya ubah jadi kuning menggunakan ini ya. Jadi cara ngubahnya gini, teman-teman. Anggap tadi warnanya hitam gini ya. Biasanya teman-teman ada yang keliru nih cara ngubah warnanya. Nah, jadi pertama-tama teman pilih type gradient, kemudian linear. Kemudian yang merah ini saya ganti warna ini ya. Caranya gini, teman-teman. Jadi silakan klik di sini di kotakan ini, kemudian tekan I ya, maksud saya, tekan I di keyboard itu untuk eyedropper. Kemudian tahan shift di keyboard. Maksudnya adalah biar kita hanya menseleksi merah ini, teman-teman. Karena kalau teman-teman tidak menahan shift nanti artinya seperti ini. Nah, jadi dia mengambil merah untuk keseluruhan gitu. Kalau teman tahan shift artinya teman-teman hanya mengambil merah untuk sisi yang ini ya. Tapi klik kotaknya dulu, kemudian tahan shift, klik ini. Kemudian yang berikutnya juga yang putih ini saya ubah jadi kuning, klik. Kemudian eyedropper, kemudian tahan shift, kemudian klik kuning. Nah, jadi gitu ya, teman-teman. Untuk warna bebas, teman-teman, di sini saya akan sampelnya merah dan kuning. Nah, kemudian untuk sudut ini maksudnya sudut gradasinya. Kalau saat ini dia kan 0 nih, 0 derajat, artinya dia dari sini secara gradasinya horizontal. Untuk mengecek, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, kalau teman-teman klik tool yang ini, dia akan terlihat gradasinya seperti apa. Coba kalau saya ganti di sini menjadi min 45 derajat. Nah, maka dia akan berubah gradasinya dari pojok kiri atas ke pojok kanan bawah gitu ya. Oke, sudah jadi. Kemudian yang ini akan saya duplikat, teman-teman, saya arahkan ke sini. Nah, sebenarnya yang ini tadi hanya untuk sampel warna saja, teman-teman. Kita bisa delete saja sekarang. Oke. Langkah berikutnya saya seleksi kedua bundaran ini, teman-teman pilih objek, kemudian di sini ada blend. Nah, teman-teman pilih yang blend option dulu. Di sini kan ada 3 jenis, teman-teman, ada spacing step, kemudian yang smooth color, kemudian ada spacing distance. Nah, yang akan saya lakukan adalah yang specified step ya. Jadi maksudnya seperti ini. Kita coba yang smooth color ya. Kalau smooth color teman-teman pilih jadi seperti ini, teman-teman. Oke dulu ya. Mungkin efeknya tidak terlihat. Jadi biar terlihat, teman-teman seleksi keduanya, teman-teman pilih blend, kemudian make. Nah, jadi kalau color itu maksudnya dia membuat step itu berdasarkan warna seperti ini, teman-teman. Coba kita lihat ya. Nah, ini smooth color. Mungkin kalau teman-teman pengen lebih detail, seperti ini dia cara kerjanya. Ini merah. Kemudian yang ini saya berikan kuning. Saya akan seleksi keduanya, saya pilih type, kemudian objek, maksud saya pilih blend, kemudian saya pilih settingan ini tadi ya, smooth color ya, saya oke. Jadi itu hanya setting, teman-teman. Jadi kita hanya men-setting. Nah, kemudian untuk menerapkan, teman-teman pilih lagi blend, kemudian make. Nah, specified color itu maksudnya seperti ini, teman-teman. Jadi dia mengubah warna dari merah ke kuning. Nah, untuk transisi warnanya seperti ini, teman-teman bisa lihat merah, kemudian agak oranye menjadi kuning. Ini untuk pengetahuan saja, teman-teman. Nah, kita kembali ke topik lagi, teman-teman. Jadi di sini kita akan menggunakan yang jenis ini, teman-teman. Blend option, pilih yang specified steps. Jadi jarak antara objek A dan objek B itu berapa gitu intinya.
Nah, di sini saya isi 1000 saja ya, paling amannya 1000 teman-teman. Oke. Kemudian untuk yang orientation, teman-teman pilih yang ini ya, yang align to page, bukan yang align to path. Nanti akan kita lihat perbedaannya apa, teman-teman. Ini saya oke dulu ya. Nah, ini belum ada perubahan karena kita baru men-setting, teman-teman. Sekali lagi kita baru men-setting. Nah, sekarang kita baru terapkan hasil settingan tadi, yaitu pilih blend kemudian make. Nah, inilah hasil settingan kita tadi. Saya arahkan dia ke bawah. Oke. Sederhananya gini teman-teman, ini akan kita pindahkan ke dalam pad. Jadi ini akan menjadi pad. Kalau sekarang kan dia lurus nih teman-teman. Nah, cara membuat pad itu seperti ini, menggunakan pen tool ya. Jadi yang dimaksud dengan pad itu seperti ini teman-teman, garis yang dibentuk oleh pen tool. Misalnya gini ya, ini contoh saja. Oke, saya ganti jadi stroke ya, ubah jadi stroke. Nah, kemudian yang ini akan saya seleksi dan ini, kedua-duanya kita seleksi. Kemudian pilih object, kemudian blend, teman-teman pilih yang replace spine. Nah, sekarang kita bisa lihat seperti ini hasilnya. Oke, sekarang kita akan lihat perbedaan yang tadi ya. Saya pilih object lagi, teman-teman, blend, kemudian blend option. Tadi kan ada yang belum kita bahas yaitu orientation. Kalau teman-teman pilih yang ini, align to page, maka dia hasilnya seperti ini. Sedangkan yang satunya yang ini, coba teman-teman preview. Nah, jadi seperti ini, teman-teman. Jadi kalau orange-nya udah di bawah, dia bakal di bawah terus. Jadi tidak menarik kalau kita lihat ya. Nah, makanya biar lebih menarik kita align to page. Jadi dia seperti ini. Nah, itu ya teman-teman. Ini saya cancel aja. Saya undo ya. Nah, jadi intinya kita akan membuat teks teman-teman. Kita akan membuat teks menggunakan shape ini. Kita udah bikin shape tadi ya. Oke, pertama-tama untuk membuat teks teman-teman bisa bebas, bisa langsung menggambar, misalnya tulisannya desain gitu teman-teman, bikin menggunakan pen tool bisa saja. Namun di sini agar teman-teman mudah membuatnya, karena kan kadang ada teman-teman yang susah membuat teks ya. Oke, kita akan menggunakan bantuan teks. Jadi di sini saya tulis desain, ya, desain seperti ini. Nah, biasanya untuk font kan biasanya font-font yang bagus untuk hal seperti ini itu biasanya font-font yang jenis script ya. Jadi di sini saya akan menggunakan font yang namanya grid, ini ya, grid fibers. Nah, tapi tidak terlalu mirip sama ini, nanti kita bikinnya lebih simpel teman-teman. Oke, ini hanya pemandu saja, sekali lagi teman-teman. Warnanya mungkin saya akan bikin sedikit abu-abu biar tidak terlalu terlihat. Nah, berikutnya kita akan bikin sebuah shape sesuai dengan ini, sesuai dengan teks ini. Ini hanya sebagai pemandu. Kita akan convert dulu teman-teman, expand, kemudian oke. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan bikin layer baru teman-teman, bikin layer baru. Kemudian yang ini akan saya pindahkan ke layer baru sini tadi, Ctrl F. Nah, yang ini akan saya lock yang bawah. Jadi ini contoh tulisan tadi saya lock. Nah, di layer 2, di layer baru yang baru kita bikin, teman-teman silakan bikin pad ya, pad seperti ini. Silakan teman-teman langsung bikin aja mengikuti ini ya. Kenapa kita tidak bisa menggunakan teks ini teman-teman? Karena dia jenisnya kan teks ya. Kemudian kalau kita expand dia menjadi shape pun atau stroke, dia akan tetap stroke-nya tuh menjadi double gini teman-teman. Jadi double gini loh. Nah, itu kita tidak inginkan. Gini ya maksud saya, mungkin teman-teman ada yang belum terlalu paham. Jadi gini, kenapa kita tidak menggunakan ini saja, teks ini saja? Karena gini teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat, ini saya ubah jadi stroke aja deh ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini kan dia stroke-nya tuh double, sedangkan kita pengennya hanya satu gini ya, straight gini, dia double. Kalau kita terapkan di sini hasilnya seperti ini teman-teman, kacau dia. Object, blend, kemudian make. Maaf, yang ini tadi ya, blend kemudian nah malah ini nggak bisa replace spine. Karena apa? Karena dia shape-nya masih tertutup, gitu teman-teman. Sedangkan syarat untuk menggunakan ini tuh shape-nya harus terbuka. Contoh tertutup ini gini. Ini kan tertutup nih. Kalau teman-teman tarik sampai dimanapun dia tertutup. Misalnya saya buka, di sini akan saya delete misalnya. Saya delete. Yang ini saya delete. Nah, ini kan udah terbuka artinya ya. Coba kita bikin dia. Bisa belum? Object, blend. Nah, belum bisa juga. Jadi teman-teman membutuhkan satu garis tunggal saja untuk membuat itu. Nah, maka dari itu kita bikin shape lagi teman-teman menggunakan pen tool. Yang ini hanya sebagai pemandu. Jadi teman-teman silakan bikin mengikuti teks ini sebagai pemandu. Warnanya coba saya ganti dulu jadi hitam, kemudian saya switch ya jadi stroke. Nah, seperti ini. Oke.
Nah, kalau sudah selesai membuat garis padnya, teman-teman klik Ctrl, kemudian klik di luar area itu. Nah, untuk memutuskan garis pad itu ya. Kemudian huruf E, teman-teman. Saya bikin huruf E. Seperti ini ya. Simpel aja huruf E-nya. Kemudian sambung ke huruf S-nya juga, teman-teman. Dia nyambung ke huruf S. Oke, kemudian tekan Ctrl, klik di luarnya. Nah, kemudian huruf I juga sekarang teman-teman kita bikin huruf I seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian yang bawah bisa saya hilangkan. Nah, jadi kita punya tulisan desain ini sekarang. Nah, sekarang ini akan saya duplikat jadi banyak, teman-teman. Saya duplikat. Oke. Pertama yang saya akan terapkan blend tadi adalah yang huruf D, teman-teman. Caranya gini, teman-teman, klik huruf D, kemudian klik yang ini, tahan shift ya. Pilih objek, kemudian pilih yang blend, pilih yang replace spine. Nah, teman-teman udah kelihatan ya hasilnya. Jadi dia akan mengikuti bentuk dari huruf D tadi. Kalau teman-teman masih ingin mengedit bentuknya bisa ya di sini ya. Mungkin ada yang bentuk yang belum terlalu pas, teman-teman bisa edit di sini. Oke. Nah, kemudian berikutnya berarti huruf E dan S di sini jadi gabung jadi satu. Klik huruf E, kemudian tahan shift, klik shape yang ini, kemudian objek, kemudian pilih blend, kemudian replace spine. Nah, seperti ini teman-teman. Nanti kita bisa edit lagi terakhir. Kemudian yang huruf I sama ya, saya lakukan hal yang sama teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ya, kemudian teman-teman bisa atur lagi, misalnya terlalu rapat ya teman-teman, aturlah sedikit ya. Ini tadi memang karena kita pemandunya adalah font, jenis fontnya, jadi dia seperti ini mengikuti itu. Mungkin kalau teman-teman punya font yang apa namanya istilahnya lebih agak lebar sedikit, teman-teman bisa gunakan. Ini contoh saja. Nah, kemudian di sini saya ingin membuat titik ya, titik, dan ini saya coba kemudian pilih replace spine. Nah, seperti ini teman-teman. Beres ya, yang ini saya hapus saja teman-teman, atau saya sisakan satu aja buat cadangan ya. Jadi gini aja teman-teman. Kemudian teman-teman bisa group ini, group, kemudian centerkan. Ini teman-teman, jadi ini bisa teman-teman gunakan untuk membuat misalnya desain header dari poster atau header apa gitu ya, teman-teman bisa gunakan ini. Oke, setelah ini langsung saja kita simpan teman-teman, file, export as, kemudian teman-teman bisa cari lokasinya misalnya di bebas ya. Saya bikin folder baru saja, stack 74 misalnya. Namanya apa nih, text blend gitu ya, use bot, kemudian export. Teman-teman tinggal oke saja pakai settingan ini. Oke, kita lihat teman-teman di mana tadi formatnya. Di sini dia ya, ini hasil desain kita teman-teman. Oke, jadi cukup sekian teman-teman tutorial dari saya. Silahkan teman-teman bisa coba di rumah. Semoga hasil teman-teman lebih baik dari ini ya, saya harap seperti itu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.